Kembali lagi di Kembali lagi di Porosalam bersama dengan gua Fuad. Kompak dikit nape? Gua lagi buka, lu buka. Gantian, episode kemarin lu. Pulang. Kembali lagi di Porosalam bersama saya Patrick dari ruangan kamar saya dan gua dari Fuad. dan sama kita malam lagi ada Mas Sabto. Woi, halo Patrick, halo Fuad. Apa kabar? Ayo Mas, apa kabar Mas? Baik. Fans Liverpool sahabat kami. Fans United yang pernah ikut podcast kita. Liverpool juga ya. Tapi bener loh, banyak loh sahabat kita yang Liverpool. Iya. Kang Jalu Liverpool. Ya. Mas Sabto Liverpool. Ini apa? Liverpool. Mas Yudi, Febiana. Yudi juga. Bentar. Pet. Lu tahu nggak definisi sahabat? Ini, gue no comment aja dah. Lanjutin. Bukan, lu ngaku-ngaku sahabat Bang Jebret, ngaku-ngaku sahabatnya Darius. Kan Emang musuhan. Kalau lu tanya sama mereka, emang Patrick sahabat lu? Gue yakin jawabannya enggak deh. Taruhan gue. Tat. Sebenarnya dari definisi itu aja gue udah seneng sih. Lu tanya mereka, lu sahabat Patrick gak? Pasti jawabnya enggak deh. Artinya mereka kenal gue. Boleh. Ya, lu mah gampang bikin bahagia. Lu ngaku sahabat kan beda. Sahabat kayak gua sama Panji itu sahabat gitu loh. Lu mah ngaku-ngaku emang sama kebiasaan, gak punya pacar ngaku punya pacar. Iya. Udah mumpung gue lagi di kamar gue. Belum mau kawin ngaku-ngaku mau kawin. Udah kebiasaan lu ngaku-ngaku memang. Tuh kan. Jangan sampai gue curhat-curhatan lagi nih. Lagi di mobil nggak bisa dibales ya. Sehat Patrick. Alhamdulillah sehat. Sehat. Thank you ya Mas. Sudah mau Sama-sama. bergabung nih keberapa? Ketiga kayaknya lu ya? Mas Sabtu ketiga kayaknya ya? Keempat ya? Kedua. Gue lupa hampir. Kedua. Lebih lah. Kedua. Enggak, ketiga kan bukannya pernah sekali lagi yang di Zoom juga kayak pernah ada sekali deh. Oh, gue sama Mas Sabto di acara yang lain kali. Iya, gue sama Fuad di ngomongin MU Liverpool tuh di Super Soccer ya. Oh iya. Ya, oh ya di Super Soccer waktu itu gue sama Sabto. Kalau di Porosalang kedua, yang pertama kita masih bisa nongkrong ya Mas ya. Yo, masih di Padang Tugu. Ya masih di PTG sama lu gitu. Kerjaan lancar lah ya, sehat ya, keluarga semua ya. Sehat. Lu juga udah divaksin 2 kali ya Mas ya? Udah. Gua udah ya. Dibanding yang lain sih kayak termasuk telat apa enggak ya? Iya, lu agak telat kayaknya ya. Iya, dibanding yang lain teman-teman media tuh kan kayaknya hampir di awal-awal tuh mereka tuh di Maret, di Februari. Gue baru Mei dapet. Tapi lu dapetnya AZ ya? Pas yang Sinovac yang terakhir. Oh. Sebelum AZ masuk, Okay. Sinovac terakhir. Gitu. Gue juga dapat Sinovac. Yeah. Tapi semua udah. Gue bulan Juli. Udah, bini gue duluan Angie, karena dia kan dapat. Angie duluan, dia kan dapat jatah media waktu yang awal-awal tuh. Balai kota ya? Yang bukan di hall basket. Oh, di hall basket. Ya, waktu itu kan hall basket tuh semuanya tuh dia dapat situ. Terus gua terakhir anak gua ketika anak-anak kan mau PTM kan. Tadi anak gua PTM hari pertama. PTM itu apa? Mahasiswa ya? Yang gede ya? Enggak, tatap muka. Pembelajaran tatap muka. Iya. Sekolah mana, Mas? Di Cikal. Oh, Cikal itu udah tatap muka? Cikal udah balik? Udah. Ini baru hari pertama tatap muka. Berapa persen? Full? Enggak, dia cuma sekelas tuh 8 apa. Jadi dibagi-bagi gitu. Dia hari ini soalnya gue dapet temen gue juga tadi TK di Jakarta daerah Kebagusan itu udah masuk PTM. TK nih TK 0 kecil lah, TKA gitu ya. Cuma 2 jam doang katanya. Satu kelas itu cuma 4 orang apa? Anak gue dari jam 8 sampai jam 11 doang. Cuma 3. Sekolah anak gue belum sih. Sebenarnya belum gitu. Jadi efektif atau makin mengganggu jalannya pendidikan sih? Apa tuh? Cuma PTM? 3 jam, begitu dia harus keluar lagi. PTM-nya kan di sekolahnya tuh cuma 3 jam. Cuman ketika dia pulang dari sekolah, sampai rumah dia lanjut lagi yang pelajarannya. Jadi tetap full sekolah sampai jam 3-nya tuh tetap. Sampai jam 3 jam 4-nya lah. Tapi
8 sampai 11 di rumah di sekolah. Tadi kasih waktu sejam untuk pulang gitu, ntar lanjut lagi untuk pelajaran berikutnya. Adaptasi kali ya, melepas rindu kali, bosan kali kan, nggak pernah ke sekolah kali gitu ya. Anak-anak lah pasti bosen lah ya. Nah itu syarat mereka PTM tuh harus vaksin. Makanya anak-anak gue udah vaksin juga. Oke. Iya sih, anak gue juga yang gede sih udah. Yang baik nih kasihan, mau masuk mall aja nggak bisa kan? Oh iya, di bawah 12 tahun kan? Sama di atas 60 nggak boleh. Bayi nggak bisa masuk ke mall masih nggak apa-apa, Wat. Dia juga belum kenal sama mall kan. Jadi ya udah, lo bayangin yang nanggung-nanggung nih kayak Keiko nih, umur 10 tahun, udah dulu kebiasaan weekend ke mall. Tiba-tiba papanya, mamanya, abangnya bisa masuk, dia kagak bisa masuk kan ya. Kasihan juga ya segitu ya, tanggung ya. Kasihan ya. McDonald juga nggak bisa loh, Mas. Kemarin aja kita mau ke McD yang ibaratnya di luar mall ya. Tetap aja nggak bisa. Harus pakai itu apa? Ya peduli lindungi itu. Ya, peduli lindungi. Kalau gue tuh minggu lalu tuh kepikiran cuma kepengen, udahlah gue mau bawa grocery aja lah ini anak gitu ya. Selama ini kan gue grocery cuma ya udah ke Alfa aja yang deket rumah gitu kan. Paling mentok-mentok ke food hall gue kan. Nah, kemarin gue pikir gue pengen bawa Malik ke ini apa? Grand Lucky CBD. Enggak, Grand Lucky CBD. PIM kan udah mall. Nggak boleh ternyata. Maksud gue kan ya udah bawa grocery saja gitu kan. Wah, ternyata nggak boleh. Kasian juga bocah sekarang ya. Aduh, terus mungkin. Iya, Santa tapi kan nggak boleh juga deh Mas, karena gua baca berita tadi bahkan kayak ke convenience store gitu aja sekarang masih pakai aplikasi katanya ke bulan depan kalau gua nggak salah. Iya, katanya. Ke The Breeze aja, Wat. Ke The Breeze di Tangerang. The Breeze tuh di ini Alam Sutra sonoan lagi ya. Open air gitu kan. Open air kan. Lagian lu mau tutup jalan masuknya, pintu masuk banyak banget kan. Nggak bisa dari depan, dari lapangan basket. Terus gimana ini Mas, kita ke sepak bola deh Mas, sudah cukup lah ya kan. Sepak bola gimana ini? Lo udah mulai lagi kan? Sabtu. Wah, kalau gue bola mulai lagi itu sebenarnya Agustus awal itu udah boleh main. Cuma karena waktu itu kan gue masih nemenin di rumah sakit kan, terus sama Bedeba sendiri memang lagi mau ini slow down lah kita, maksudnya karena kasus terakhir itu ada 2 teman kita yang kena di hari yang sama kita main gitu loh. Habis itu kan semua di swab, alhamdulillah cuma ya 2 itu aja yang kena gitu ya. Habis itu ya udahlah kita nggak usah main dulu segala, karena kan masing-masing udah punya keluarga, tanggung jawabnya kan double nih sekarang ya kan. Nah makanya baru main lagi itu tanggal 26 Agustus tuh baru main lagi kita, karena butuh itu buat refreshing Mas. Main bola, ketemu teman-teman, ketawa, makan, udah butuhnya buat itu aja gitu. Nah terus bulu tangkis nih nggak main-main ya Mas ya. Iya bener. Tapi asli ya, udah mau masuk 2 tahun loh. Teman-teman sih udah sempat mulai sebelum PPKM tuh. Udah 2. Orang Bona? Iya, siapa namanya? Bona? Yang lain lah. Bonanya sih enggak sih. Bonanya enggak. Si Advan itu udah main? Imam, udah sempat main tuh mereka tuh berenam lah. Masih di karet? Bukan, di tempatnya si Advan. Di tempat lain. Di mana? Aduh, di mana ya kemarin? Gue lupa. Mereka ada pas di grup kan. Gue sempat malah gue yang ituin kan. Belum main lagi nih kita. Malah mereka yang ngatur. Gue nya nggak ikut. Itu udah main lagi tuh mereka. Oh, udah mulai main. Udah mulai. Iya. Gitu. Terus sepak bola gimana nih Mas? Musim 2021-2022. Seru. Dari kacamata Liverpool. Dari kacamata Liverpool mungkin kurang seru kalau dari Liverpool ya. Habis yang lainnya ikut belanja, Liverpool nggak ikut belanja. Tapi kan bisa dibilang masih di bawah 12 tahun, nggak boleh masuk mall Liverpool. Kan bisa online. Iya bisa beli online. Nah, tapi ntar yang datang beda. Tapi kan baliknya Van Dijk, gue rasa sih udah macam transfer mereka itu Mas musim ini. Iya. Kelihatan loh di 3 partai awal. Betul. Kayaknya kan orang banyak yang ngomong
apa sih bakal pengaruhnya satu pemain sama tim gitu. Tapi untuk Nggak ada beberapa case pengaruhnya gede. Iya, betul. Maksudnya orang bilang ya masa satu orang mempengaruhi, pengaruh kalau orang itu betul pengaruhnya besar gitu ya. Iyalah. Dalam hal ini Van Dijk gue akuin ketika dia cedera ya lo bisa nambel berapa pertandingan sih gitu kan. Berapa pertandingan sempat lo tambel, oke, habis itu ambruk kan. City zaman si Joe Stone sama si siapa cedera tuh tengah satu lagi. De Bruyne. Lapor, sorry. Oh, Lapor ya. Backnya dua. Akhirnya kan Fernandinho dipaksa mundur gitu. Betul, beberapa pertandingan sempat bisa diatasi gitu. Sebulan lah. Tapi untuk stabilan tim itu berat. Dan ya mundur jauh United 9495. Cantona suspended ya. Benar. Ya kan disalib sama Arsenal kan? Sama Rovers kan? 95 Rovers ya. Iya, 9495 baru-baru ini juga kan yang kemarin kita begitu Harry Maguire cedera, 3 pertandingan terakhir Manchester United hancur ambur, final kita kalah. Cuman gara-gara gitu. Jadi satu Harry Maguire. Ya memang sepak bola itu permainan tim itu jelas. Cuma tetap ada satu dua pemain yang memang keahliannya itu tidak cuma meningkatkan tim dari sisi skill, dari aspek teknis, tapi juga dari sisi moral. Itu yang memang harus diakui dan itu tidak bisa kita abaikan kan gitu ya Mas ya. Iya, dan terutama Liverpool ya. Kalau Liverpool kan kesuksesan mereka jelas lah menurut gua ya. Yang the final puzzle-nya itu kan Van Dijk. Ya, Van Dijk sama kiper kan, Alisson kan waktu itu kan yang dia cari gitu loh. Satu paket gitu ya. Ya, cuman satu kan paket. Lo gitu. Bicara depannya, gua nggak terlalu khawatir kalau Salah nggak main, Mane nggak main, Firmino nggak main. Jota bagus loh. Jota sekarang bagus gitu. Maksudnya selama ini gitu. Tapi ketika lo Van Dijk nggak main, itu beda rasanya. Wah, anjir Van Dijk nggak main tuh. Lebih jantungan. Lebih ada kekhawatiran. Waduh. Tenang nggak ya lini belakang gitu. Itu kan ada kayak gitu ya. Sementara depan siapapun yang lo ganti dari pemain-pemain yang tadi gue sebut masih aman. Masih aman gitu. Ya walaupun mungkin daya ledaknya nggak 100% tapi 95% paling nggak tuh dikit gitu kurangnya gitu. But at least yang lo ngerasa aman kan bahwa tim lo akan sulit kebobolan. Yang mana artinya untuk kalah agak susah kan kalau lo nggak kebobolan kan? Iya. Bener dong? Iya kan? Cuma tinggal gimana lu cari menangnya kan itu. Makanya kan orang bilang sorry. Makanya orang bilang kan attack wins you the games but defense wins you the title. Kan itu udah jelas gitu loh. Iya. Jadi lu tidak bisa menepikan aspek pertahanan dalam suatu permainan gitu loh. Betapa orang motornya untuk merapikan pertahanannya karena kalau lu tidak bisa dibobol, lu udah 50% menang kalau menurut gua gitu loh kasarnya. Iya kan? Setuju gua. Pentingnya nggak bisa kita iniin lah, nggak bisa kita ini lebih penting dari ini mas satu kesatuan. Satu kesatuan. Cuman ya once lo nggak kebobolan, once defense lo solid, itu kan kepercayaan diri lo lebih otomatis naik. nambah kan. Betul. Kedepannya tuh lo lebih tenang untuk bisa ninggalin sarang lo. Iya. Lo yakin lini belakang lo bisa tenang lah. Menghalau lah. Iya. Bisa kalau kita kecolongan gitu masih bisa tahan sama lini belakang kayak gitu-gitunya itu kan itu lo nggak bisa dapat dari lini depan kan itu betul-betul murni harus ada orang yang jago banget di lini belakang dan kalau balik lagi dan itu sekarang masih dan MU sampai sekarang juga masih belum bisa move on dari kenyataan dulu backnya amburadul sampai sekarang masih double pivot. mancing kuat dulu gua. Dan ini Mas, kayak tadi lu bilang kan, once misalnya pertahanan lu aman sampai menit 89 misal lu nggak kebobolan sementara lawan lu nyerang terus itu kan akan bikin mental mereka yang drop jadinya. Yes, betul. Iya kan? Gitu loh. Itu kan udah macam main games gitu. Itu yang justru bikin lawan akan lebih capek. Bahkan ya kayak gue bilang kan justru mental mereka yang akan drop gitu loh. Gak bisa gue bobol nih, capek banget segala macam bla bla bla. Udahlah kalau kayak gitu, kalau memang rezeki lu dapat serangan balik segala macam, you can kill the game, selesai gitu. Makanya gue bilang tidak bisa ditepikan aspek dari satu dari sistem pertahanan suatu tim lah. Karena menurut gue justru itu yang peluangnya lebih besar untuk mendapatkan suatu kemenangan menurut gue sih ya.
Dan kita lihat kan Pep kan juga bertahun-tahun kan nyari kiper sama back tengah juga kan pada saat dia ke Bangun City kan. Iya, Kiper dia beli. Justru itu yang diawali sama dia tuh dengan beli back itu ya, salah satunya Stones juga kan. Stones, terus dia beli Laporte, terus dia beli Walker. Eric Garcia, dia beli Kyle Walker, ya, semua dia beli belakang. semua lini belakang. Dia beli kiper kan juga sebelum yang sekarang si Ederson siapa? Keylor Navas, Claudio Bravo dia bawa dari Barcelona gitu-gitu. Itu sih. Iya. Dan buktinya lagi mereka bisa balik lagi kayak City sebelumnya setelah mereka kedatangan si Diaz kan, Ruben Diaz. Betul. Kan? Betul. Lagi-lagi kan orang di lini belakang gitu. Berarti belakang kan, betul. Depan lo mau sepowerful apa, tapi belakang lo tidak ada sosok yang bisa buat stabil, cuma bohong menurut gue sih. Iya itu kayak tadi gue bilang kan. Lo nggak pernah bisa bebas untuk membuka serangan kalau lo masih harus khawatir tentang pertahanan lo seperti apa kalau misalnya kita mau maju belakang kebobolan. Ya kayak Patrick lah pada saat dia mau deketin perempuan tapi masalah karena urusan dia yang belum selesai sama yang lama kan dia juga nggak bisa all out gitu loh. Apa sih Wat ya? Gitu. Jadi ya memang harus beres dulu satu urusan baru bisa maju biar lebih tenang Pep. Ya pasti kan lo lebih seneng dengan datangnya Varane dibandingkan Sancho kan? Oh iya, kalau gue iya. Makanya gue tidak termasuk orang yang over Iya nyinggung gue mas, overreact lah untuk kedatangan Sancho karena Sancho datang. Karena enggak, bukan cuma lu, nggak usah GR lu kampret gitu loh. Karena bagi gue sekarang lu bayangin ya, De Gea itu bahkan di depannya Jones sama Smalling aja dia pernah dapat Golden Glove. Ya, 3 atau 4 musim lalu kalau gue nggak salah ingat. Pokoknya dia pernah dapat Golden Glove itu dengan 2 back tengahnya yang sekatro itu kita bisa bilang gitu loh. Nah, jangan sekarang lupa dong kirinya Ashley Young. Itu yang penting. Dan sekarang dengan semakin matangnya si Maguire gitu ya, plus kedatangan Varane seorang back juara, menurut gue harusnya De Gea akan lebih tenang gitu loh. Apalagi dia kan udah kalau mungkin 2 musim lalu kita bisa bilang yang kasus dia mau pindah nggak jadi. Itu yang sempat mempengaruhi performanya dia kan. Yang dia udah kepengen banget ke Madrid segala macam bla 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 kan gitu. Nah, sekarang kan ya dari musim lalu dia mungkin udah lebih tenang dan plus sekarang Maguire sama Varane harusnya gua rasa De Gea akan masih menjadi kartu trufnya United musim ini sih. Gitu. Nah, balik lagi ke Liverpool, Mas. Tanpa adanya pembelian pemain. Gue mau tanya dulu tadi. Itu yang back waktu itu dibeli untuk replace Van Dijk untuk sementara itu siapa yang dari liga bawah? Dari divisi bawah? Oh enggak, sini siapa? Davies. Nah, itu apa kabar tuh? Kok nggak? Kayaknya nggak ada kedengaran apa-apa lagi tentang dia. Bukan si Ozan Kabak ya? Bukan ya? Ozan Kabak pindah ke Norwich ya? Siapa kemana? Bukan yang pas waktu winter kayak iya. Gitu. Ben Davies ya? Satu defender. Iya, itu Ozan Kabak kali. Ben Davies kalau nggak salah back tengahnya. Ya, Ben Davies. Nah. Ya benar kan? Iya, tapi kan Liverpool sebetulnya nggak butuhnya karena banyak yang bisa ganti tanpa lo beli baru gitu. Untuk sementara ya, kalau kita bicara nambel gitu, dari si Matip ada, dari Joe Gomez ada. Siapa si Fabinho bisa ditarik ke belakang gitu ya. Turun ke belakang, bahkan Hendo bisa turun ke belakang. Hendo, ya. Jadi justifikasi untuk beli Ben Davies itu apa? Nggak tahu juga. Ya mungkin makin banyak stok, makin banyak pilihan untuk bisa dirotasi. Karena kan semuanya juga nggak mulus kan. Kalau kita bicara musim kemarin dan musim sebelumnya, masing-masing kan dapat cedera juga. Ketika lo udah firm dengan Joe Gomez dan Matip, Joe Gomeznya cedera. Berarti lo harus cari pengganti lagi. Jadi emang musim si Matipnya cedera juga. Jadi kan emang semakin banyak stok di satu lini, paling nggak lo bisa rotate kan. Ketika pemain lo banyak yang mengalami cedera, nggak cuma satu gitu. Dalam kasus Van Dijk cedera kan nggak cuma sendiri dia cederanya. Setelah dia panjang gitu. Cuman yang lainnya kan sedikit-sedikit waktunya, tapi berbarengan banyak yang mengalami cedera. Jadi ketika harus mengambil pemain lain yang ujung-ujungnya nggak kepake sih, ya gue rasa untuk bisa menjadi alternatif kalau lo terbentur pada
betul-betul lo nggak punya pilihan di lini belakang. Dan gua rasa bahkan siapa ya back tengahnya yang Rhys Williams ya, itu kan sempat dia Rhys Williams gitu. Bahkan kalau gue lihat sebenarnya dengan apa yang dilakukan Klopp dengan membeli Ozan Kabak sama si Ben Davies kalau gue nggak salah itu ya, justru sebenarnya masuk Februari itu kayaknya Liverpool tuh udah nggak terlalu ngotot ngejar juara liga kayaknya Mas ya, karena mungkin Klopp udah tahu kualitas timnya gitu, untuk itu akan susah gitu. Iya, pas yang kemarin kan? Iya, musim lalu. Ya dari Januari emang kayak kena kutuk sih menurut gue ya. Ada aja kan? Kena kutuknya dalam artian lu bisa sih kalah 7 kali di AFL nggak dapat kemenangan 7 kali berturut-turut di Anfield. Itu kan kan bukan kebiasaan Liverpool. Jauh lah dari orang masa sih Liverpool bisa ngalamin ini gitu. Di era Klopp lagi gitu. Tapi that happened gitu dan tim yang ngalahin juga bukan tim papan atas semua gitu. Burnley terus iya kan tim-tim Burem bisa ngalahin Fulham lah, bahkan bisa ngalahin itu kan kok Fulham gitu loh bisa seperti ini gitu. Dari situ dia udah kalkulasi kan, wah kayaknya memang nggak mungkin gitu untuk ngotot, paling nggak posisi keempat lah, itu udah yang paling masuk akal kemarin menurut Klopp dan jajarannya ya. Makanya mereka setelah mendapatkan kemenangan, habis itu kan mereka non sama sekali nggak mengalami kekalahan, bahkan cuma 2 kali seri ya. Dalam 9 kalau nggak salah sampai akhir musim. Iya. Dan itu kalau gue lihat Liverpool gimana, Bet? Karena itu musim lalu ya, kayak Mas Kapto bilang, musim lalu tuh memang Liverpool tuh banyak banget lah sialnya ya, istilahnya badai cedera kemana-mana, bergantian, kehilangan Van Dijk itu menjadi salah satu kuncian. Alisson juga kalau nggak salah sempat beberapa kali nggak main ya Mas ya, musim lalu. Nah dengan sekarang kembalinya squad fit kembali rata-rata semua, dan semua udah hampir semua mendapatkan kontrak baru, yang terakhir paling akhir kalau nggak salah Hendo ya yang perpanjangan kontrak. Tapi kayak kata Mas Sabto tadi, tanpa pembelanjaan pemain baru sama sekali, menurut Mas Sabto peluangnya Liverpool secara global di Liga seperti apa, Mas? Kayaknya untuk juara berat menurut gue ya. Berat dalam artian 3 tim jauh lebih siap. City pasti, Chelsea juga diam-diam kurang ajar juga ya Chelsea ternyata. Menyeramkan juga ya. Maksudnya nonton mereka main tuh, anjir bisa begini ini tim ya. Harus kita akuin lah gitu. Tim ini kuat dari semua lini gitu. Mau dan lengkap lagi mereka. Lengkap. Lo lihat cadangannya, anjir cadangannya masih ada sini, di situ masih ada sini. Pilihannya banyak gitu kan. Banyak, betul. Dan sekarang United pun gue rasa menuju ke sana juga gitu. Dalam artian pilihan lo semakin variatif, dan salah satu yang missing dari Liverpool di musim kemarin, mereka dapatkan dari Ronaldo menurut gue ya. Dalam situasi deadlock, dalam situasi Ole butuh bantuan gaib ya, tanda kutip, lo bisa dapatkan itu dari Ronaldo gitu. Mungkin kemarin Cavani itu memberikan itu gitu. Di saat-saat penting dia jadi pemecah kebuntuan, di saat-saat penting permainan senior Cavani itu kan kelihatan banget kan kemarin di United. Iya, betul. Cuman kan nggak selamanya dia dimainkan terus, nggak selamanya dia bisa memberikan itu. Cuman kalau lo punya Ronaldo di situ, lo punya X factor yang nggak dipunyai United secara full di musim kemarin. Jadi 3 tim ini gue rasa akan menjadi tim yang sampai garis finish, gue rasa seru ya. Liverpool di belakang mereka. Alasannya karena tanpa pembelian terbaru itu. Tanpa pembelian, ya yang gue harapkan dan gue rasa sudah mulai terbukti adalah ketika Anfield sudah mulai ada penonton. Ternyata pengaruh sebesar itu pengaruh Anfield sama permainan Liverpool. Lagi-lagi yang kita bilang semua tim main tanpa penonton, tapi untuk kasus Liverpool ternyata beda gitu ya. Mereka nggak bisa setotal itu, penontonnya nggak bisa mengintimidate lawan seperti itu. Nah sekarang tuh udah mulai balik. Salah satu faktor pendukung ya, gue rasa itu udah didapetin Liverpool. Paling tidak sisi positifnya dari penonton udah ada. Dari permainan pun tadi Fuad sempat nyebut
Jota itu pemain yang sebetulnya dari musim lalu gue bilang ini pembelian yang pas banget nih untuk gantiin 3 di depan. Bagus. Iya. Bagus banget. Cuma kan dia sempat cedera juga. Iya, betul. 6 partai berturut-turut dia ngegolin ya. Atau 5 Iya, gol dalam 6 partai partai itu kan jadi rekornya Liverpool yang baru kan kalau nggak salah gua kan. Iya, betul. Gitu tapi habis itu kan dia ngalamin cedera. Jadi dia belum nunjukin full potential dia untuk Liverpool. Nah, di musim ini dia udah nunjukin 3 pemain yang Firmino, Salah sama Mane udah golin, dia juga udah ngegolin gitu kan. Jadi easily dia udah bisa masuk ke jajaran pemain depan yang bisa menciptakan gol. Bahkan di musim kemarin dia golnya lebih banyak loh daripada Firmino. Daripada Salah? Ya dari Firmino, sorry. Firmino cuma 9 gol, dia 12 gol. Dan dia 12 ya. Benar kan? Artinya itu salah satu faktor yang gue rasa bisa menjadi pembeda juga bagi Liverpool ya. Di lini depan ketika dia balik ke full potensial dia tanpa keganggu cedera, dan di Portugal pun dia buktiin juga kan kengototan dia, ambisi dia untuk mencetak gol itu tuh akan menjadi faktor yang bisa membuat Liverpool ikut berlomba di 4 besar. Ya, ambisi dia bikin gol di timnas yang bikin Ronaldo mencak-mencak waktu Euro kemarin. Nggak dioper ya? Yoi. Sampai lempar ban kapten ya. Sampai lempar ban. Ya. Tapi kan itu tadi si Jota ini kan termasuk pemainnya juga yang nggak banyak tingkah Mas menurut gua ya. Dia sadar masuk ke Liverpool dengan kondisi Firmansyah yang sangat solid gitu ya, dan mungkin lu cuma jadi pelapis hit to kit gitu ya. Gue ya udah nggak apa-apa, gue ambil nih tawaran. Akhirnya kan justru dia yang bisa dibilang bersinar musim lalu kan gitu. Iya emang ketika salah satu dari Triolo tidak perform, dan gue rasa Firmino akan menjadi pemain yang itu dibandingkan Salah dan juga Mane ya. Walaupun ya Firmino punya faktor X yang nggak dipunyai Salah sama Mane, dalam artian untuk mundur ke belakang dia lebih bagus, untuk build up play itu dia bisa lebih bikin cair permainan. Gue rasa kehilangan Firmino di satu sisi mungkin itu yang akan tidak dimiliki Liverpool gitu. Cuman dari sisi membobol gawang lawan, gue rasa Jota adalah pemain Jota lebih tajam dibandingkan Firmino. Dan selama ini kan beberapa musim ini kan Klopp itu identik dengan Liverpool ya, dengan trio penyerang itu gitu loh. Itu yang selalu jadi pertanyaan even bagi fansnya sendiri kan. Kalau ada cedera siapa yang lu mainin? Lu punya Divock Origi dulu, lu punya Xherdan Shaqiri gitu ya. Tapi kan tidak bisa benar-benar menggantikan 3 orang itu kan gitu loh. Nah, dengan adanya Jota, sekarang menurut gue Klopp nggak terlalu pusing kalau kayak tadi Mas Sabto bilang, ada yang nggak perform atau mungkin dia butuh taktik lain gitu ya. Selama ini kan hampir dibilang kan taktik Klopp kan ya cuma 3 itu aja udah penyerangnya kan gitu. Benar nggak? Betul. Dan 3 penyerang ini jangan lupa udah semakin terkikis jumlah golnya gitu. Berumur dan kontribusi golnya udah nggak berkurang. Ketika mereka juara champion, total gol mereka tuh 91. Itu kan hampir 100 ya betul. Di semua kompetisi golnya trio itu 91. Karena Salah sendiri 44 gol kan. 44 betul. Di musim itu di semua kompetisi ya. Salah 44 gol, mereka bertiga 91 gol. Sementara di musim berikutnya 57 gol, ada penurunan. Di musim kemarin hampir 50% loh. 56 gol, ada penurunan lagi. Artinya kan trio ini udah nggak semematikan dulu gitu ya. Maksudnya dalam artian membanjiri gawang lawan tuh udah nggak kayak dulu lagi. Artinya lo butuh penyegaran, pemain-pemain lain yang bisa memberikan kontribut. Dan lagi-lagi gue bilang dari musim lalu Jota udah memperlihatkan itu, dan di musim ini pun dia bisa meneruskan hal tersebut. Jadi tadi Fuad bilang Klopp percaya sama Jota untuk bisa menjadi salah satu dari trio itu, dan di beberapa kesempatan gue lihat dia menggantikan siapapun, permainannya bagus aja, dia menggantikan Salah bagus. Betul. Dia gantiin Mane bagus juga, dia gantiin Firmino bagus juga. Jadi dia bisa main di mana aja dengan sama bagusnya. Iya, dia bisa main di mana aja. Iya, dia bisa main di mana aja. Dan ini sorry Mas, gue jadi tertarik bentar Pen. Kayak tadi Mas Sabto bilang jumlah gol mereka mulai menurun
karena daya ledak mereka mungkin udah nggak sedahsyat dulu gitu ya. Salah satu faktornya juga karena lawan-lawan juga udah lebih mengenali tipe main mereka, Mas. Kan hampir selalu itu aja yang dimaini. Iya. Iya kan? Dua wingback-nya maju, ngasih umpan. Iya. Ya kan gaya mainnya sudah kebaca. Ya walaupun udah emang kebaca gitu. Tetap mematikan gitu, tapi Betul. Sudah mulai persentasenya sudah banyak yang terbaca melawan gitu kan. Jangan sampai Anderson kasih cross, jangan sampai Trent kasih cross. Itu Betul. kan itu ngurangin daya ledak Liverpool kan. Daya ledak gitu loh. Jangan sampai salah cut ini ke sebelah sini karena kirinya bahaya, maka akan ditaruhlah pemain dengan kekuatan kaki yang hampir sama dengan dia, kan bisa begitu kan. Cuman gitu. Yang salah satu yang paling positif kalau gue boleh tambahin ya, dari tadi kontribusi trio ini, di musim kemarin baru kali pertama pemain lain total golnya lebih banyak dibandingkan trio ini. Selama ini kan persentasenya Wijnaldum ya. Maksud gua the rest dibandingkan trio ini kan the team itu lebih banyak. Ya, betul. Kemarin misalnya adalah ketika mereka mencetak 56 gol, the rest of the team mencetak 60 gol. Berarti kan kontribusi dari lini lain tuh paling nggak sudah mulai keep up gitu, udah mulai bisa menyokong jumlah gol dari mereka. Dibandingkan yang awal jauh banget kan, 91 gol tuh mereka udah hampir 70% dari gol Liverpool. Yang 57 gol itu 67% dari gol Liverpool. Tapi sekarang ternyata 60 gol berbanding 56 gol yang dicetak trio Firmansyah. Artinya kan yang pemain lain itu tadi juga bisa berkontribusi. Ya, atau itu tadi juga pada saat pemain lawan semakin mengenali tipe permainan 3 orang ini, justru pemain-pemain lain dari gelandang, dari back yang bisa masuk ngisi itu yang nggak bisa diantisipasi kan gitu. Makanya jumlah golnya juga jadi lebih tinggi sisanya kan gitu. Iya, betul. Tuh, gimana, Pet? Nah, nih Mas, ini pertama-tama gue mau nanya, ini bukan sebagai fans MU lah ya. Kita lepas atribut gue sebagai fans MU dulu. Karena pertanyaan gue ini ntar takutnya disangka ngejek, enggak sebenarnya. Tapi gue jujur salah satu tim yang paling gue seganin adalah Liverpool. Ya, punya sejarah dan fansnya juga gue salut sih. Bertahun-tahun setia, loyal terhadap satu klub itu nggak ibaratnya nggak glory hunters lah. Itu benar-benar gue angkat topi kepada mereka. Cuman yang bikin gue agak lega sebagai fans MU, tapi bikin gue agak khawatir karena ya sebagai pecinta Premier League secara umumnya, apakah Liverpool itu udah reach its peak dan sekarang ini dalam kurva menurun nih, Mas. Karena untuk mencapai juaranya itu kan sempat 2 kali ya kesandung sama City. Lalu akhirnya jadi juara. Tapi kemudian dipotong, momen glory itu dipotong oleh hadirnya pandemi ini. Dan setelah pandemi ini yang kalau gue mungkin dari luar ngelihatnya, betul-betul yang Liverpool ini ya cederanya Wijnaldum, Trent juga hilang dari skema musim lalu banyak. Alisson sempat off the game juga. Ditambah lagi faktor X yang paling baru ini adalah Wijnaldum hengkang. Nah, dengan semuanya yang terjadi saat ini, apakah kalau gue bilang ini sekarang lagi kurva menurunnya Liverpool, kembali lagi turun lagi nih, apakah tepat atau mungkin Mas Sabto punya argumen yang lain? Kalau menurun, kalau kita bandingin Klopp-nya dulu gitu ya, Klopp itu kan ketika di Dortmund pun di akhir-akhir juga kurvanya begini kan. Apapun yang coba dia ubah dari permainan Dortmund, tapi ternyata dia salah ya, nggak bisa ngangkat, ya turun terus gitu kan. Akhirnya dia cabut lah gitu. Ini kan masuk ke tahun itu juga sebetulnya gitu ya. Udah mulai seorang pelatih pada titik yang dia sudah mendapatkan apa yang dia berikan yang klub ini belum dapat dalam waktu yang cukup lama, akhirnya dia bisa kasih. Artinya kalau kita bicara peak ya bisa aja itu sudah sampai di titik itu. Cuman gue rasa Liverpool bukan tipe yang tidak ingin panjang itu mereka ya. Glory mereka pendek kan, mereka bukan dinasti. Tim apa yang mereka dapatkan itu kan mereka maunya lebih lama kan, bukan hanya mereka dianggap sebentar jadi ujung-ujungnya lu kayak Leicester aja, lu cuma juara sekali terus habis itu enggak kan. Liverpool gue rasa jauh dari itu, dan apapun mereka coba untuk bisa membuktikan itu
Dan kalau gue lihat materi yang ada di Liverpool, selama ini kan orang selalu melihat kok Liverpool nggak pernah beli pemain. Cuman gue selalu memaklumi itu gitu ya selama ini ya. Karena apa yang ada yang bisa diberikan oleh pemain-pemain Liverpool asalkan tidak ada yang cedera masih bisa kok masih bisa ngelawan ya, masih bisa mencapai puncaknya gitu. Terus contohnya gitu ketika Shaqiri, pemain-pemain seperti Shaqiri, pemain-pemain seperti Origi, ketika 3 pemain di depan ini nggak bisa kontribut, bisa kok mereka masuk untuk bisa menggantikan. Lalu pemain-pemain tengah yang dengan begitu banyaknya, lo harus milih 3 dari 6 pemain yang kualitasnya gue rasa sama gitu lini tengah, fine aja gitu kan, mereka bisa rotate kok. Jadi selama materinya yang sekarang masih ada, ya mungkin harapannya akan jauh lebih besar untuk menjadi juara ya. Cuman gue rasa nggak akan lebih sulit bagi Liverpool untuk menjadi juara. Cuman untuk terus ngotot di jalur juara itu akan menjadi ciri khas Liverpool sampai kapanpun. Oke. Jadi kalau decline apa enggak, gue rasa sih belum pada titik decline sih. Ibarat kata kalau band Liverpool ini nggak akan mau jadi band yang one hit wonder kan gitu ya. Dengan segala macam tradisi sejarahnya kan ya nggak mau lah pasti kan, apalagi kan mereka punya ambisi untuk menyamain atau bahkan mungkin melewati rekornya MU kan gitu yang 20 gelar liga kan gitu. Benar kan? Kurang 1 sekarang, sementara kan dulu mereka yang lebih banyak sampai kemudian disalib kan gitu. Itu kan pasti jadi satu ambisi yang harusnya ditanam di klub itu gitu. Gitu. Dan itu yang ditakutin sama semua fans MU yang sekarang ini Mas. Iya. Yang ya maaf itu sih yang judul-judulnya katanya Ole out itu sebenarnya itu semua itu adalah pecundang-pecundang yang mentalnya itu mental nyalinya itu segini, yang sebenarnya nggak ngerti ya MU itu seperti apa, yang takut disalib sama pendukung Liverpool. Sama 20, jadi nggak bisa lagi ngebanter-banter kita 20 kali 19, akhirnya frustasinya itu dilemparkan kepada seorang Ole yang katanya ini apaan, bukan nama gede, mereka punya Pep, punya Klopp, nah sekarang Chelsea punya Tuchel. Dan seorang Ole yang kalau misalnya sampai Liverpool kemarin tetap stabil ya, itu yang gue tadi awalnya bilang yang ditakuti, gue juga takutin kekuatan Liverpool 2 tahun yang lalu. Itu yang ditakutin mereka, jangan sampai Liverpool nyamain dan sampai nyalip gitu loh. Itu bagi gue itu sih karena itu. Tapi in a way gue rasa United ya termasuk salah satunya dalam tanda kutip tertolong juga loh sama pandemi. Maksudnya lo bisa dalam tanda kutip menghentikan Liverpool yang lagi gila gitu kan. Betul. Maksudnya waktu gue ngobrol sama Fuad di mana kita ngobrol, gue bilang Super Soccer 3 tahun lah paling enggak ini Liverpool bisa kayak gini dengan materi yang udah seperti itu tanpa gangguan cedera ya. 3 tahun lah mereka akan ada di top. No, itu di podcast. Di podcast gue ya? Di podcast. Iya, podcast Liverpool waktu itu. Bahkan itu kan gue aminkan. Gue bilang itu realistis, Pak. Dan itu sangat realistis. Gue jujur pribadi ya, waktu kita yang di barang Bang Dario sama Jebret kita ngomong di Poros, itu aja gue ngakuin Klopp itu seperti apa, itu gue sampai buset nih, ini akhirnya mereka menemukan sosok Sir Alex Ferguson untuk Liverpool yang betul-betul ganti fondasi, yang betul-betul lupain ya, gue sampai nggak lupa itu kata-katanya Klopp itu yang lupakan sejarah, lepaskan tas ransel yang begitu beban berat, sejarah yang begitu beratnya lo menggendong selama ini, kita bikin sejarah baru, dan terbukti mereka membentuk squad yang sangat-sangat menakutkan. If it's not for City, mungkin mereka udah juara 2 kali 3 kali berturut-turut kemarin itu. Tanpa pemain bintang ya? Iya nggak? Iya, tanpa pemain bintang. Ya, kan? Ya itu makanya gue bilang sosok Sir Alex Ferguson. Tanpa superstar. Iya. Tanpa superstar. Salah juga ketika masuk ke Liverpool kan juga buangan dari Chelsea kan. Betul, jadi, dari Roma juga. Maksudnya dari biasa Roma aja juga, gitu. Jadi, Mane juga standar Soton. Yes, jadi menurut gue memang Klopp itu menakutkan. Jujur, nih gue ngomong langsung apa adanya. Makanya tadi pas waktu gue nanya ke lu Mas, apakah ini declining? Gue bilang tadi kan dari sisi pecinta Premier League, gue ngelihat ini kerugian Premier League juga ya.
Karena dengan hadirnya kembali Liverpool, persaingan dengan Manchester United lagi, MU juga lagi memperbaiki diri, itu justru akan menjadi sebuah klasik, El Clasico lah kalau di La Liga kan gitu. Ketemunya dua klub yang punya yang paling ya, kalau ada klub lain yang merasa sama dengan kita sih agak lucu ya Mas ya. Tapi dua klub yang paling kaya sejarah dan paling kaya, paling banyak trofinya kan gitu. Jadi menurut gue, itu yang tadi gue bilang, apakah ini sekarang Liverpool sedang dalam declining? Ditambah lagi, isu yang terbaru sekarang ini kan Edwards isunya akan cabut nih dari Liverpool. Sementara kita sama-sama tahu bahwa Edwards ini salah satu faktor X yang sangat penting untuk Liverpool dalam 5 tahun terakhir ini. Nah itu gimana menurut lo Mas dengan akan cabutnya Edwards ini? Apakah ini cuma rumor dan bagaimana kalau memang benar-benar dia cabut? Ya misalnya itu rumor pun, gue rasa nggak masalah juga gitu ya. Kalaupun benar iya pun, gue rasa juga nggak akan menjadi masalah yang besar ya, karena Liverpool kan berapa musim terakhir itu, berapa kepemilikan terakhir itu nggak terlalu mempengaruhi kinerja mereka dalam berprestasi ya, dalam sepak bola ya. Menurut gue di era sebelumnya pun mereka bisa membeli superstar kok, mereka bisa beli Torres sebelumnya, lalu Suarez, iya, terus tanpa pemain bintang pun, tapi mereka bisa ngebentuk sebuah tim yang bagus. Gue rasa itu nggak ada kecil lah campur tangan dari pihak manajemen ya. Jadi gue rasa kalau dia cabut pun, kestabilan yang dimiliki Liverpool bersama klubnya itu yang jauh lebih matters menurut gue ya, yang akan membuat Liverpool kestabilannya itu akan terjaga sampai sekarang untuk menghindari decline itu. Dan kalau gue lihat sih Klopp is doing everything he can ya, untuk bisa ngubah, untuk bisa nambal sulam di posisi manapun, untuk bisa memberikan portion yang sama untuk setiap pemain bintang dalam tanda kutip yang dia punya, untuk bisa terus bermain dalam level yang tertinggi. Gue rasa ini yang akan menjadi lebih penting ya bagi Liverpool. Cuman kalau gue ngelihat musim ini, gue menantikan dan gue akan lihat ini musim ini sebagai musim yang one that will never forget kayaknya ya, dari sisi persaingan 4 tim yang gue sebut di awal tadi. Mau susunannya nanti City, Chelsea, MU, Liverpool keempat, atau mau City, MU kedua, Chelsea, Liverpool keempat, atau bagaimana posisinya pun, gue rasa sampai akhir musim kita akan melihat musim yang unforgettable lah dari sisi permainan. Betul. Big match-nya betul-betul big match, bukan di atas kertas doang, tapi akan terdeliver dalam permainan di lapangan. Ya kayak 1-1 Liverpool sama Chelsea kemarin, itu kan entertaining kan dari sisi seru dalam dari sisi permainan. Apalagi udah ada penonton kan sekarang. You should have won that. Iya. Honest mungkin to God, you should have won that. Yang dirugiin udah 10 players, tapi ya lo tahu sendiri, lo lawan 10 players justru in the way kadang-kadang lebih sulit karena they tend to make mistakes kan. Mereka akan bermain tanpa kesalahan. Kalau kita salah, kita akan dipanis. Makanya mereka akan tampil lebih sulit. Dihukum. Tapi ya dengan banyaknya peluang yang kebuang, gitu. Ya harusnya sih kita menang. Ya itu maksud aku tadi itu, di luar 10 pemain itu there was a lot of chances missed. Ya. What? Udah masuk ke rumah, Wat? Tapi kalau gue ngelihatnya sekarang satu, kalau Liverpool memang gelap nanti di luar gelap. Dan yang gue pikir untuk di sekarang itu kan susah lu untuk mendapatkan kekayaan jangka panjang. Ya, kalau dulu kan Sir Alex benar-benar bisa ngebangun, bahkan pernah 3 musim tanpa juara liga sama sekali, ya Pak ya. Ya, awal-awalnya Cristiano. Nah, itu kan United dan nggak cuma sekali loh. Ada 2 di era Sir Alex tuh sempat begitu gitu loh. Pada saat yang Arsenal lagi bagus-bagus. Oh, habis Arsenal terus Chelsea 2 kali ya. Yang mulai masuk di Arab kan gitu. Nah, Liverpool sendiri sekarang menurut gua kalau memang mereka punya ambisi benar-benar mau melangkahi United lagi dari sisi koleksi gelar liga menurut gua ya.
menurut gue emang klub tuh harus dikasih kepercayaan benar-benar ngebangun. Karena Sir Alex kan dulu begitu. Pada saat lu yang near gelas sampai 2 musim, dia mulai ngebangun tim baru lagi, gitu kan? Ya. Nah, itu kan bisa didapatkan karena kepercayaan dari pemilik yang zaman dulu dan kesabaran orang-orang zaman dulu, gitu ya. Belum sebesar sekarang tekanannya, gitu. Nah, menurut lu Mas, ya hal yang begitu bisa nggak sih didapat di klub? Menurut lu, atau satu lagi gini, menurut lu klub bisa, ini dia masuk musim ke-6 kalau gue nggak salah ya? 6 atau 7? 6 ya? 6 ya? Dan ini dia 4 nggak juara. Musim ke-4 kan dia baru juara champion. Iya. Lima benar musim ke-6 ini ya. Ke-7 nih. Ke-7 ini ya. Ya, ini ke-7 kan. Nah, maksud gua 7 musim menangani satu tim aja itu kan udah hal yang langka di sepak bola saat ini. Betul banget. Iya kan? Nah, menurut lu kalau untuk Liverpool sih agak lenient sih mereka. Iya, benar kan? Dari dulu gitu. Agak lebih nggak tegaan lah dibandingkan. Sebenarnya bukan nggak tegaan sih, Mas. Kalau gue kurang setuju. Kenapa gue jadi belain Liverpool ya? Tapi sebenarnya bukan nggak tega sih kalau gue bilang. Itu yang tadi di awal gue bilang. Pas waktu tadi Fuad lagi pindah tempat tuh gue bilang. Gue belum selesai ngomong loh. Nggak, ya nanti lu lanjutin. Ini cuma supaya nggak kepotong aja tadi. Persamaan MU sama Liverpool kan itu punya sejarah dan sejarah itu yang mempengaruhi. Nah, go, Fuad. Enggak, itu gue mau nanya Mas Sabtu tadi itu kan 2. Menurut lu klub itu pantas nggak sih dikasih kesempatan yang panjang dengan ambisi melewati pencapaian United dalam hal gelar Liga Inggris ya gitu loh. Dan mungkin nggak sih dikasih seperti itu dia? Mungkin dan pantas dan sangat mungkin. Pantas dalam artian gue pernah ngomong di mana juga ya. Ketika dia datang ke Liverpool, dia presentasinya aja tebalnya ada 500 halaman kalau nggak salah. Itu dia present apa yang ingin dia berikan pada Liverpool. Step by step, siapa yang akan gue beli, pemain seperti apa yang gue beli. Makanya kan pembelian dia kan puzzle by puzzle kan. Nggak langsung gabruk gitu. Dia lihat ini, diambil ini, dia lihat ini, kurang mana diambil ini, sampai jadi satu kesatuan. Itu nunjukin gimana dia tahu the quality of this team yang ingin dia bangun. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa. Ya, dia identifikasi masalah timnya dulu gitu. Itu yang technically. Yang non technically orang bilang dia lebih scouser dibandingkan scouser asli gitu. Artinya dia bisa tahu gimana sifat orang Liverpool, gimana orang Liverpool ngelihat tim mereka, gimana seharusnya tim Liverpool itu dibela seperti apa. Dia lebih tahu culture Liverpool dibanding orang Liverpool. Banyak ada yang bilang seperti itu gitu. Karena dia betul-betul mendalami. Ini tim yang akan gue tanganin nih. Gue harus tahu dulu culture-nya mereka seperti apa. Gimana sih orang ngebelain Liverpool di sana sampai seperti apa. Makanya dia begitu mudah diterima oleh orang Liverpool di sana. Jadi dari sisi non teknis pun dia kuasain, dari aspek teknis pun dia kuasain, dan dia buktiin kan step by step. Yang pertama emang dia nggak dapat gelar, cuman dia sampai ke final kan. Dia final ke Liga Eropa kan, dia sampai ke final. Itu yang utama adalah ketika dia bilang ke pemain, lu bisa loh sampai ke final. Tim sampah kayak kalian ini bisa loh sampai ke final. That winning mentality itu yang dia suntikin dulu. Nah, perlahan-lahan setelah dapat itu masuk dan akhirnya betul-betul winning mentality kan ya Liverpool yang kita lihat. Anjir, Liverpool bisa main kayak gini ya kemana aja sih selama ini kan kita sempat ngeliat kayak gitu kan. Ketika lagi bagus-bagusnya Liverpool mainnya kayak gini. Iya. Yang bisa menang di menit-menit akhir sama Villa ketinggalan sampai menit 80-an akhirnya bisa seri kemudian unggul ya, winning mentality kan itu gitu. Itu yang selama ini hilang di Liverpool package, gitu. Sorry. Bisa diberikan. Gua nggak tahan nih. Gua harus ngomong dulu. Omongannya Mas Sabto ini tadi, Klopp baru mendapatkan gelar juara dia yang pertama setelah 4 tahun ya Mas ya. Udah gitu tahun pertama walaupun nggak dapat apa-apa sampai ke final, winning mentality terbentuk, itu semua yang tadi Mas. Pasti lo mau sampai sama Ole ya. Ole out. Ya, pinter banget otak-otak lu semua ya. With due respect ya, supaya yang otaknya kurang nyampe mendengar ini, nggak nyaman-nyamain Ole dengan Klopp juga sih ya. Gue juga akuin kok itu secara teknik mungkin
dia pengalaman lebih tinggi daripada Ole. Ya. Oh jauh. Dia lebih lama jadi manajer kan. Tapi 4 tahun, tahun pertama gagal di final, Ole di semifinal sih, tahun kedua baru yang di final. Tapi that winning mentality, ngerti lo Ole out? sorry. Lanjut. Karena kan selama 30 tahun kan itu yang hilang, Mas. Ya. Beberapa kali Liverpool tuh hampir juara. Benar kan? Beberapa kali Liverpool tuh hampir juara. Pada saat yang Suarez gitu loh. Kemudian di zamannya Gerard Houllier kalau nggak salah pernah deh sekali juga yang udah sempat mimpin gitu ya. Kemudian disalip sama Liverpool kan. Sama United Patrick, kan gitu. Tapi sebelum Ole datang kan United udah punya winning mentality. Ya. Sama siapa? Jose. Itu bukan winning mentality. Itu mental kernek sama supir Metro Mini Parkirin. Yang penting juara. Gua kagak peduli gimana caranya. Penting juara. Itu bukan that's not a winning mentality sih, Mas. Itu yang kalau gua dulu sering ngejekin orang-orang itu ya Glory Hunters itu ya kayak gitu. Dulu gua sering ngejekin fans Chelsea ya kayak gitu. Lo punya bench harganya miliaran ya, terus lu nggak peduli gimana caranya, yang penting juara, mau namanya parkir, mau namanya membosankan, penting juara. Tau-tau jadi manajer gue. Dan gue selalu prinsipnya, I will support my manager, kan. Gue itu yang ibaratnya kayak udah ngeludah, Mas. Gue terpaksa ngutipin satu-satu ludah gue telan lagi, terus gue harus nonton Jose Mourinho. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah dia dapetin 2 piala buat kita ya. Cuman, no, that's not a winning mentality, I'm sorry to say ya. Itu cuman gimana cara. Itu Glory Hunters mentality sih, Mas. Gue lebih senang ketika ya, gue jujur ya, walaupun sekarang ini kita haus, Mas, akan siapa sih yang nggak pengen lihat timnya juara kan ya. Tapi gue tetap aja lebih seneng dengan keadaan kita nggak juara apa-apa selama 3-4 tahun yang terakhir ini. Tapi at least I know there's a progress. Gue tahu, gue bisa lihat progresnya itu jelas. Dari ya kayak Mas bilang, pertama kali Ole masuk, kalau gue bilang tim sampah, banyak yang protes nih, Mas. Karena isinya Lukaku, isinya Ashley Young, gitu kan. Mereka bilang itu kan nggak sampah kan. Cuman ya, bagi gue itu tim sampah. Ya. Sampah banget, apalagi Pogba dengan mentalitas Pogba yang di 4 tahun yang lalu gitu. Jadi, that's sampah. Dan sekarang perlahan-lahan, Sanchez keluar, Pogba-nya diperbaiki, terus ditambahin ini orang-orang yang memang punya winning mentality. 4 years later, sekarang tiba-tiba orang di awal musim membicarakan MU sebagai kandidat juara. Itu aja bagi gue udah puas, walaupun belum tentu jadi. Tapi itu aja mudah masuk lagi ke dalam bursa pembicaraan itu. Menurut gue, he's done something right. Yeah. Karena 4 tahun yang lalu, bahkan seorang Roy Keane aja ketika ditanya bagaimana chance-nya Manchester United musim ini, dia bilang, they'll be lucky if they get relegated, katanya. Jadi menurut gua, that's a progress. Dan kalau ada yang bilang itu nggak progress, mungkin mereka harus belajar lebih banyak dari fans Liverpool yang sabar menunggu Klopp membentuk Liverpool menjadi seperti Liverpool yang sekarang ini. Siapa sih yang nggak takut akan Liverpool sekarang ini? Ibaratnya gitulah. Sekarang fans MU suka ngejek-ngejek Liverpool. Sebenarnya bukan karena apa-apa, Mas. Kalau dulu bener-bener ngejek. Gue salah satu termasuknya. Kalau sekarang gue ngejek karena gue rasa takut gue ada rasa khawatir gue. That's the respect I have for Liverpool di bawah Klopp. Yeah. Enak ya cara gue kembalikin lagi ke topik utama. Belajar banyak gue, Mas. Setuju. Mas, udah maghrib. Ini mungkin pertanyaan gue terakhir. Gue nanti ada satu pertanyaan terakhir ya. Ngelihat squad Liverpool saat ini gitu ya. Gua 3 pertandingan kemarin, mereka masih kebobolan cuma sekali lawan Chelsea kalau nggak salah ya, Mas ya. Benar ya? 3-0, 2-0. Benar ya? Iya, benar kan? Lawan Norwich menang, kemudian sama Chelsea seri, kemudian Palace menang, ya sama Palace menang 3-0 ya. Berapa? 3. Gue lupa lah gitu kan. Nah, yang gue lihat memang satu sisi pertahanan, walaupun memang lawan yang teruji baru Chelsea. Cuma kalau kita lihat musim lalu bahkan ngelawan Fulham, lawan Burnley mereka kebobolan kan, berarti jelas besar nih pengaruhnya Van Dijk kayak tadi kita bahas di awal ya kan. Kemudian satu yang menarik bagi gue adalah dengan perginya Wijnaldum, sebenarnya siapa yang lu harapin sebagai pengganti ya? Kalau gue ngeliat kita main waktu main pertama, main kedua kalau nggak salah ya, tuh kita main nggak jelek, bener nggak sih? Ya. Sama satu yang gue lihat, yang gue suka ngeliat tuh si Elliot, Mas, siapa? Harvey Elliott ya. Harvey Elliott itu main enak banget gitu.
Nah, dengan tanpa adanya Wijnaldum sekarang, siapa yang pantas ngegantiin perannya dia? Plus, menurut lu siapa sih pemain Liverpool yang akan outstanding musim ini? Oh, satu lagi, plus Trent. Trent itu kalau gue lihat benar-benar berkah dari tidak dibawanya dia ke Euro. Lu lihat mainnya dia 3 main awal ini kembali bagus kayak yang Trent kita kenal sebelumnya loh. Iya kan? Yang umpan pakai meteran ya. Betul, umpannya presisi, terus sangat ofensif gitu ya. Dan dia nggak punya keraguan lagi kan sekarang kalau untuk kan bisa dibilang Trent ini kan sayap bancinya Liverpool, sayap semuanya Liverpool kalau gue boleh bilang gitu ya. Ya, back sayap ya. Ya benar kan, cuma kan dia lebih sering main tuh di atas gitu loh, menurut gue sangat tinggi kan. Ya. Nah, kenapa musim lalu dia juga banyak orang penampilan yang menurun segala macam? Ya karena lini belakang banyak kebobolan. Kenapa? Karena once lu naik nyerang, ya kayak tadi kita bilang, gue ninggalin rumah udah dikunci belum ya? Perasaan lu kan gak tenang. Bener kan? Lu mau nongkrong sampai jam berapa juga, rumah gue belum dikunci deh kayaknya. Kan lu pasti takut kemalingan. Itu kejadiannya kan. Dia main mau nyerang terus, dia mau memamerkan ofensivitasnya, dia agresivitasnya, tapi satu sisi kan dia pasti mikir gak ada Van Dijk nih di belakang, dan itu juga bisa menyebabkan error-error yang dibikin kayak lawan Atletico kan dia bikin error kan. Iya benar kan. Jadi maksud gue, nah 3 itu sih yang gue lihat dari Liverpool sekarang. Pertahanan, kemudian Keita sih oke, tapi Harvey Elliott yang gue lihat tuh cukup oke mainnya, plus ya berkahnya Trent tidak dibawa ke Euro, plus kembalinya Van Dijk. Menurut lu gimana? Di antara itu plus siapa yang akan outstanding main Liverpool musim ini? Ya kalau ya gue setuju untuk urusan Trent ya. Untuk urusan Trent, he's coming back seperti kita lihat dia berapa musim terakhir gitu. Ya, Trent yang kita kenal sebelumnya lah kita bilang gitu. Betul. Yang tiap bawa bola, anjirnya orang umpan nyampe. Takut kita. Toto ada yang nyikat aja. Betul. Mau nyundul kayak mau nendang kayak nyampe aja setiap umpannya. Dan sekarang ditambah di kiri, lu nggak cuma punya Andy, lu punya Iya. Ada 2 lagi. Bagus lo, men. Bagus. Iya. Lo ada 2. Jadi in a way 2 sayap yang menjadi kekuatan utama Liverpool ketika juara Champions. Nggak berkurang sama sekali. Bahkan nambah kekuatan yang menurut gua di 2 sisi. Itu menjadi salah satu faktor penopang. Untuk Gini emang ini pemain penting nggak penting gitu ya. Dalam artian bukan seorang big name, tapi ketika dia main, positioning ini pemain gue kasih nilai 100 deh, positioning ya. Dia tuh bisa ada di posisi ketika temen lo, ketika temen lo nggak nyampe depan, dia udah nyampe duluan aja. Ketika lo ada umpan, striker lo belum nyampe, dia aja ngegolin. Itu positioning dia tuh luar biasa. Mungkin Liverpool will miss sisi dari right man at the right time-nya yang dipunya oleh Wijnaldum gitu. Oleh Gini gitu. Cuman beberapa pemain penggantinya yang selama ini gue rasa selalu mendapat rotasi, salah satunya Naby Keita, Fabinho tadinya juga selalu dirotasi, James Milner juga selalu dirotasi. Sekarang bisa mendapatkan porsi yang lebih, terutama Keita menurut gue ya. Dulu kan pakemnya seperti itu. Ketika lo bertahan, lo lebih ingin Fabinho sama Keita dan defense, betul. Fabinho yang dimainin. Ketika lo ngejar ketinggalan, lo ingin mencoba mencetak gol, lo masukin Naby Keita. Itu kan bisa dibalikin lagi sama Klopp tanpa diganggu oleh Wijnaldum kan. Tadinya kan Wijnaldum lo harus lo mainin juga di situ, Hendo harus lo mainin juga di situ kan. Lo jadi pilihan lo kan makin sempit. Tanpa ada Wijnaldum, gua rasa ini menjadi sisi positif buat Naby Keita sendiri untuk bisa nunjukin bahwa waktu gue dibeli, walaupun gue lagi cedera. Mahal loh. Mahal. Gue lagi cedera, gue dibeli, gue gak bisa main, tapi ternyata worth the effort untuk mendatangkan. Worth the price juga. Sementara kalau pemain yang paling menonjol, ya lagi-lagi gue harus bilang Jota. Ini pemain gue biasa nggak terlalu suka pemain Portugal gitu ya, tapi this guy beda aja gitu. Dia bisa menjadi Wijnaldum yang kayak tadi, maksudnya posisi di tempat apapun dia bisa muncul untuk bisa entah itu ngasih asis, entah itu mencetak gol, kencang larinya juga kencang, oportunis. Jadi determinasinya bagus. Betul. Jadi penambal Trisula yang selama ini sudah mulai agak turun, tambah dia gue rasa ini yang jadi titik kunci.
Elliot akan dapat jam terbang terus di tengah, gue rasa ya antara Henderson, dia dan Keita Fabinho akan menjadi 4 pemain yang secara konsisten akan mendapat rotasi. Oke. Karena kayak si Elliot itu nggak cuma apa ya, dia pemain pinter, bener gue bilang kan. Betul. Ada pemain emang teknisnya bagus, cuma mungkin ya kita cerita IQ, mungkin IQ-nya biasa gitu. Gue ingat yang waktu lawan Palace kalau nggak salah, yang golnya salah offside, ternyata itu kan bolanya enak banget dia ngasih, Mas. Dia ngasih bola benar-benar di blind side gitu ya. Itu lawan Palace kalau gue nggak salah, benar kan yang golnya salah dianulir, karena itu kan benar-benar bukan cuma punya aspek teknis, tapi emang ini orang otaknya jalan gitu untuk pemain muda gitu loh. Itu sih yang gue lihat. Wah, ini orang kalau dikasih menit main yang cukup dan konsisten, ya cuma emang lu nggak bisa berharap banyak dia bisa jadi langsung superstar gitu ya gitu. Enggak, karena namanya pemain muda kan gitu. Nah, dari situ gue, ini orang emang bagus mainnya gitu. Suka gue ngeliat deh. Elliot itu oke. Gitu. Itu sih kalau gue, Mas. Ya, untuk pemain muda dia. Gue ada satu pertanyaan terakhir nih, Mas, sebelum kita akhiri episode ini bersama Mas Sato. Dan ini penting pertanyaannya, Mas. Sejarah juga tentang Liverpool. Kita tahu Liverpool sempat dibawa ke masa-masa jaya juga di tahun 2005 khususnya oleh Rafa Benitez. Kalau kami para pendukung Manchester United menyebut dia Fat Spaniard kan gitu. Cuman dan itu sempat bikin itu satu manajer yang sempat bikin Sir Alex Ferguson sebel lihat orangnya. Lebih kepada kelakuannya sih daripada yang lainnya. Cuman Benitez harus kita akuin sempat membawa kejayaan buat Liverpool juga, termasuk di dalamnya FA Cup dan juga Champions League tentunya, that beautiful night in Istanbul kan gitu. Gue juga sangat senang tuh malam itu, Mas, karena gue menang taruhan di situ. Gue mau nanya nih. Dulu sebagian anak-anak skauser sana namanya juga Rafa kan? Karena gue inget banget tuh sempat jadi tren banget begitu lahir dikasih nama Rafa. Kayak orang pendukung MU ngasih nama Alex atau Rooney atau apalah gitu ya. Nah, sekarang dengan dia nyebrang ke Everton. Gimana sih sebagai seorang Liverpool melihat, dibilang legenda mungkin enggak, tapi he was one of your best juga kan, dan sempat sangat dicintai di Liverpool oleh pendukung Liverpool dan sangat dibenci oleh Everton waktu itu. Dan sekarang dia menjadi manajer Everton. Gimana perasaannya dan apakah dia akan membawa sukses buat Everton seperti dia membawa sukses buat Liverpool? Enggak lah. Ya satu, as a Liverpool fan, I never consider Everton as a rival. Maksudnya, maksudnya ya kita bisa mundur ke dekade-dekade yang lalu mungkin untuk melihat rivalitas mereka gitu. Cuman in the modern days, ya beberapa kali blip Liverpool kalah gitu, itu pun berapa kali bantuan dari gol bunuh dirinya Jamie Carragher waktu itu. Dia bikin, di era Duncan Ferguson lah masih main. Moyes. Iya, dan di era Moyes mereka juga sempat berapa kali ngalahin Liverpool. But it's nothing gitu menurut gue ya. In terms of rivalry mungkin kalau bilang Merseyside Derby namanya aja sangar, namanya friendly derby. Iya, cuman in terms of kasar pun nggak kita lihat gitu dari sisi permainannya gitu sekarang. Beda sama mungkin United sama City gitu dari sisi permainan gitu. Ya mungkin jadi makin sangar kan. Mungkin dulu lo ngeliat City mungkin kayak gue ngeliat Everton sekarang. Everton gitu. Sekarang, betul. Sekarang juga masih kok, Mas. Sekarang juga masih kok. Cuman kan ketakutan lo ada dong, anjing jago nih, gitu-gitunya kan ada kan. Ya. Nah, kalau di Liverpool, kalau di Everton gue nggak lihat itu gitu. Sebagai fans Liverpool ya. Tapi sebagai pencinta sepak bola, beberapa musim gue ngelihat permainan mereka yang oke lah dalam artian lo punya pemain-pemain yang quality wise bagus gitu. Richarlison pernah ada di situ, yang Deulofeu pernah ada di situ. Beberapa pemain yang memberikan sparks gitu bagi Everton gitu. Cuman to win something, apalagi untuk
untuk menjadi rival utama Liverpool, gue rasa masih sangat jauh. Melihat Everton masih jauh ya. Nah dengan status dia sebagai tadi yang gue bilang itu dulu sampai nama yang Rafanya ya, yang Rafanya. Jadi gue melihat dia di sana biasa aja gitu. Bukan something yang he was one of ours. Sekarang dia ngelatih itu bukan sebuah betrayal banget lah kalau gue ya. Kalau gue melihatnya seperti itu. Jadi karena kan kalau kita yang terus ya kalau dia bisa ngalahin Liverpool, wah ya nggak tahu juga ya. Kadang-kadang kan itu berapa kali terjadi juga gitu mereka mengalahkan Liverpool gitu. Cuman in the big picture biasa aja menurut gue sih. Kebayang nggak sih Mas tuh yang tadinya udah bikin tato Rafa Benitez, karena di media sosial sempat gue lihat itu, yang ngasih nama anaknya loh Rafael, apa ya, ada yang ngasih namanya di depannya apa, Benitez di tengah terus marganya gitu. Karena dia sendiri kan Spaniard yang datang gitu ya. Iya. Mungkin kasusnya kalau misalnya Gerrard tiba-tiba ngelatih Everton, nah itu beda tuh. He was one of karena anak lokal. Iya, itu mungkin kalau dari situnya agak beda gitu. Nah, pas waktu Michael Owen pindah ke kita gimana, Mas? Dia begitu udah pindah ke Madrid pun gue udahlah ini. Tapi dia salah satu idola gue loh, jujur ya. Iyalah, umur 16-17 udah bisa begitu mainnya ya. Iya. Luar biasa itu Owen. Kalau kita rivalitas karena klub harus membenci semua pemainnya juga itu salah sih menurut gue. Gue pecinta MU, gue cinta. Lu kalau kayak kata Apip nih, lu belek tangan gue nih, yang keluar nih logo MU kan gitu. Cuman tetap aja salah satu pemain yang sangat gue idolakan adalah Steven Gerrard. Itu gue akuin dengan sangat dengan ya pede-pede aja gue ngakuin. Because he was good. Dan Steven Gerrard yang di Inggris ya. Bagi gue tuh ya he's a good quality player. Kenapa harus dibenci kan gitu. Walaupun secara klub kita saling rivalitas lah. Gue di United juga banyak yang suka gitu, dari Brian Robson dulu. Captain Marvel. Iya, Beckham, Giggsy, banyak yang gue suka dari United gitu. Bukan berarti lo suka Liverpool lantas lo benci everything about United, ya nggak gitu juga sih kalau gue ya. Melihat sebuah rivalitas, kalau jago ya jago gitu. Kalau ya gue salah satu yang sangat gue idolakan sekarang ini adalah Jurgen Klopp sih Mas. Jujur aja kalau sampai Ole pun harus keluar ya gue harapkan Klopp yang ganti. Kalau gue John Barnes dari dulu. John Barnes. Karena kan magician bisa juga. John Barnes Watford atau Liverpool? Ya kan? John Barnes Watford kan? yang gue ingat sih kalau Argentina punya Maradona tuh di Meksiko 86, Inggris punya dia Mas ya. Anjing, Pak. Ya, benar kan? Dengan Maradona. Kenapa? Maksudnya goceknya itu sadis loh dia kalau emang nggak sampai otaknya mikir kalau Patrick, benar. Enggak lah, bagi gue itu kepentingan kelas lah men daripada John Barnes, gila lo. Iya, kita bikin kan harus kasih. Maghrib. Kita kan harus kasih, Wan. Dari tadi kau tenang kali, kau terlalu busya dari tadi. Penonton Poros Salang itu datang ke sini untuk lihat kau marah. Gue habis jogging capek. Gitu. Jadi thank you Mas Sabto untuk opini tentang Liverpool. Patrick. Hope the best team wins ya season ini gitu ya. Dan gue sepakat we'll sama enjoy lu. In the season. Iya, dan gue sepakat sama lu. Ada satu loh ya kita lupa. Guys, dari tadi orang ngomongin dipotong mulu loh, Pet. Ngomongin Liverpool, ngomongin Chelsea. Lu kagak ada yang ngomongin Arsenal apa? Mas, gue sepakat sama lu yang this could be wonderful season lah ya gitu, dengan kayak tadi yang lu bahas kan, peta kekuatan Chelsea, kemudian si City, MU gitu kan. Bahkan kalau gue Liverpool ya kayak tadi gue bilang di awal bahwa kembalinya Van Dijk itu semakin seolah menjadi transfer baru bagi mereka gitu, yang memperkuat pertahanannya gitu. Itu sih kalau menurut gue. Jadi semoga lah musim ini benar-benar bisa menjadi musim yang menyenangkan tanpa ada cedera-cedera yang parah. Dan satu juga, kita mesti ingat bahwa 2022 akan ada Piala Dunia. Yes. Dan semusim sebelum Piala Dunia biasanya setiap pemain akan memberikan kemampuan terbaik mereka, kan gitu. Supaya bisa berlaga di situ. Dan semua tim terbaiknya ada di Liga Champions juga loh.
Betul. In the even Gitu. playing field ya. Ya. Gitu. Itu sih. Asal lagi sedikit aja. Lu sebagai jurnalis, gue hampir kelupaan tadi gue mau nanya ini karena Patrick kebanyakan ngomong dari tadi. Ini di luar IPL. Ya, di luar IPL. Wacana FIFA membuat Piala Dunia menjadi 2 tahun sekali. Yang enggak aja. Enggak lah. Dari penambahan tim jadi 48 aja tuh gue udah aduh apaan lagi sih gitu. 48 kan nanti tahun 2026. 26. Ya. 48 kan? Lu gila nggak lo lihat? Kalau salah 2026 itu udah 48. Itu capek kita. Dan 48 tim lu main 30 hari lu. Itu iya kan? Dulu kan untuk lolos ke Piala Dunia itu kan wow, something gitu. Benar-benar. Iya. Pilihan gitu kan. Ini Euro jadi. Iya, tim sekelas Prancis saja di 94 nggak lolos, kalah sama Bulgaria. Inggris juga nggak lolos di USA 94, iya kan? Gitu loh maksud. Ya lu bikin 48 saringannya seperti apa kan gitu. Jadi kalau untuk Piala Dunia 2 tahun sekali itu benar-benar gitu lah ya Mas ya. Ya lu udah punya Nations League, ngapain lagi gitu kan. Ya it's all about duit. Karena memang pendapatan FIFA itu selalu meningkat signifikan di tahun-tahun Piala Dunia gitu loh. Karena kan di situ justru duit sponsor akan banyak masuk segala macam hak siar bla 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 kan. Ya di luar itu kan siapa juga yang mau nonton Nation League semilitan nonton orang di Piala Dunia kan gitu ya. Gitu. Bagi gue Piala Dunia diadakan di bulan Desember aja gue bingung gimana caranya nanti. Ya. Itu juga udah gue ini udah ngaco bener sih ini. Bikin di Desember tuh udah something lagi jalan mau ngadain Piala Dunia. Cuma kalau lo mainin di summer kelar sih. Bisa kasihan pemain-pemain Eropa. Panasnya bisa 58. Iya, kasihan pemain Eropa mas. Kan. Ya itu dia Mas, yang tadi balik lagi pembicaraan kalian berdua, fulus. Lu maksa banget harus main di Qatar, karena Qatar ngasih duit, ya kan? Dan akhirnya lu mainin di Desember, yang which is bagi gua, dan mungkin semua yang ngikutin bola dari zaman kapan, pasti bingung. Lah, Liga lagi jalan, Champions League lagi jalan, Champions League lagi libur lah ya. Yang dimau sama UEFA, yang kesepakatannya itu UEFA mau untuk main Desember gitu. Sementara plan awalnya tetap sebetulnya di summer. Juni. Sebetulnya di Juni. Dan Qatar sudah membuat semua stadion itu bakal infrastruktur yang bisa dingin. Betul, semuanya akan look rasanya 24 derajatan gitu. Sampai mereka akan bikin awan buatan untuk nutupin stadion kalau terlalu panas. Makanya gue sebetulnya looking forward untuk teknologi ketika Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Cuman ya akhirnya mereka memilih untuk diundurin. Gue nggak kebayang sih chaosnya nanti untuk bisa madetin jadwal Eropanya. Gila kan? Chaos, Desember. Injury prone, pemain-pemain pada injured, pemain-pemain pada stres, pertandingan nggak akan berkualitas. Februari Liga Champions-nya, aduh siapa itu? Iya, Februari Liga Champions. Udah capek. Apalagi Premier League yang bulan Desember itu full. Sementara kalau itu Premier League udah pasti ngikutin jadwal internasional mau nggak mau kan gitu. Cuma itu tadi lah harusnya kan Piala Dunia, Piala Eropa itu kan menjadi apa ya? Menjadi liburannya pemain bola menurut gua ya harusnya betul. Kan. Yes. Lu pergi ke negara lain, terus ada beberapa yang boleh bawa keluarga kan gitu kan, walaupun lu bertanding juga gitu. Nah sekarang kan lu nggak punya summer holiday sama sekali gitu loh. Dan Piala Dunia itu dilakukan di summer itu kan etalase lu buat jualan. Karena musim baru begitu masuk, kalau perform lu bagus di situ, lu akan tahu nih, gue mau pindah kemana, bayaran gue bisa berapa, kan gitu ini emang udah ngaco. Tapi berarti Piala Dunia 2 tahun sekali no lah ya Mas? Apalah, pasti no lah. Penambahan tim aja gue nggak setuju. Betul, sepakat gue. 48 itu udah kebanyakan. Gitu. Oke, thank you sekali lagi Mas Sabto. Pat, thank you Pat. Ntar lu Mas Sabtonya hilang nih videonya. Iya Mas Sabtonya kameranya mati nih. Mati ya? Mati. Masa? Iya. Yang gua gelap Mas Sabto. Tidak ada foto. Suaranya sih kedengaran Mas. Nah. Ya. Gitu oke. Sekali lagi thank you Mas Sabto udah selalu mau kalau ngisi Poros Salam. Sama.
It was a pleasure. Sehat-sehat terus. Salam sama Ibu Angie. Thank you Fuad, thank you Patrick. Thank you Mas. Ya. Go Fuad. Thank you. Thank you Mas. Thank you Mas Sato. Thank you Pak Prot. Thank you Min. Bye. Dan Bye. thanks for watching.